kita mulai ya, anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, sebelum kita belajar, Pak Guru absen dulu ya. Ya. Abdul Hari Ustaz. Afif, Pak Kiki, Galang, belum aja ada Galang. Rifki Nurdin, Hadir. Judi, Hadir. Niki, Hadir. ada yang mau tahu kabarnya Galang gimana? Belum lagi. Di rumah, Ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Pak Guru tanya dulu kabar kalian bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, kabar sudah baik ya. Setiap kita mengawali pembelajaran ya, aktivitas kita tuh pasti ada perasaan yang tidak ada di dalam diri kita. Pak Guru tanya dulu perasaan kalian bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Saya sedikit. Senang. Jadi perasaannya saudara gimana? Ada yang senang? Ada perasaan lain? Kayak gimana? Kegirangan. Kegirangan? Kenapa kegirangan? Yang pancasila juga tidak panas segala macam. Jadi cuaca begini enak ya? Iya. Maunya begini terus setiap hari? Banyak berdoa dan minta. Oke, baik. Nah, anak-anak sekalian, pertemuan sebelumnya Pak Guru sudah memberikan asesmen awal pembelajaran untuk mengukur kemampuan kalian pada materi ini ya. Dan itu sudah kita bahas. Ingat nggak, kemarin materi yang mau kita bahas kan tentang trigonometri ya, tentang trigonometri. Dia berkaitan dengan apa? Bangun data apa? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu ada berapa sisi? Ada tiga sisi. Sisinya apa saja? Sisi tegak, sisi miring, Oke, tegak, miring, sama samping. Tegak, datar, sama samping. Sisi samping disebut apa? Hipotenusa. Jadi trigonometri ini nanti akan menjadi materi dasar kalian di kelas 10 dan akan dipakai di kelas 11 dan 12. Oleh karena itu Pak Guru harap kalian belajar materi ini dengan baik dan penuh semangat ya, agar nanti ketika kelas 11 dan 12 materi ini sudah sangat kalian paham ya. Yang pertama, kalian nantinya akan dapat mengetahui ya, sebenarnya apa itu keterhubungan antara sudut radian dan juga derajat. Kalau dulu ya, dulu kita SD dan SMP belajar itu pasti hanya 90 derajat, 180 derajat, 360 derajat gitu lah. Tapi sekarang ukuran satuan derajat bukan hanya derajat, tapi ada juga yang namanya radian. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mengingat lagi materi kita yang ada di SMP tentang koordinat kartesius. Ada berapa kuadran? Ada yang ingat koordinat kartesius berapa kuadran? 4 kuadran. Ya, kuadran 1, 2 kita bisa memudahkan nanti mendapatkan nilai sudut derajat daripada trigonometri itu sendiri. Ya, seperti itu anak. Nah, anak-anak di sini ya, Pak Guru punya sebuah kasus nyata di kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya Pak Guru tanya, siapa yang punya cita-cita sebagai pilot? Sejak kapan cita-cita jadi pilot? Sejak TK. Oh, mantap. Oke. Menjadi pilot, ketika kalian ingin bercita-cita sebagai pilot, maka belajar matematika dengan baik. Kenapa ya? Misalnya ada sebuah kasus. Pesawat ini dia mau terbang. Ketika mau terbang, dia salah perhitungan, ya pilotnya salah perhitungan menaikkan badan pesawat yang cenderung lebih tinggi kepalanya. Apa yang terjadi kira-kira? Di belakang tuh lagi. Yang mana ya? Yang belakang. Ini ya? Oke, ekornya akan patah. Kalau kalian bercita-cita jadi pilot, ini yang lebih penting. Ketika pesawat itu ingin terbang, anak-anak, coba perhatikan di sini ada sudut yang terbentuk. Entah sudut berapakah itu. Maka ketika seorang pilot ingin menerbangkan sebuah pesawat, maka sudut yang terbentuk pun harus tepat. Ketika ingin mendaratkan pesawat, juga ada nilai sudutnya. Oke, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian,
kemarin ketika awal pembelajaran kita sudah melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Kemarin Pak Guru sudah wawancarai dengan guru-guru lain juga, kita sudah dapat datanya. Sekarang Pak Guru ingin bagi kalian dulu nih, dalam beberapa kelompok sesuai pemetaan gaya belajar yang sudah kalian punya. Sebelumnya Pak Guru bagi ya, kemarin datanya itu adalah Zudi, Suroso, Niki, dan Zafa, jadi satu kelompok ya. Dan kelompok kemudian Abdul, lalu Nurdin, Kiki, dan Afif di dalam kelompok. Sebenarnya ada Galang ya, Galang juga masuk di kelompoknya Suroso sebenarnya. Tapi karena tidak ada, jadi ya sudah yang ada saja. Oke? Hitungan ke 10 sudah ada di kelompoknya. 1, 2, 4, 9, 10. Oke, anak-anak sekalian. Di sini Pak Guru sudah menyediakan berbagai sumber belajar yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian temukan. Kalian tinggal kunjungi website yang sudah Pak Guru sediakan. Di sini Pak Guru sudah menyediakan ya. Yang pertama ada media pembelajaran interaktif ya, dasar trigonometri Pak Guru sudah siapkan sendiri. Sumbernya kalau kalian lihat nanti dari Rumah Belajar Kementerian Pendidikan. Kemudian untuk yang kedua dari blognya Zenius, terserah kalian mau pakai yang mana. Kemudian ada juga blog lain ya, kalau yang hobinya biasa di rumah waktu perpulangan belajar dari ruang guru dan waktu siap, jadi bebas kalian mau pilih manapun. Informasi apapun yang kalian dapat di sini silahkan dicatat ya, dikomunikasikan terhadap rekan-rekan kelompoknya. Jadi saling mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan kemudian kalian menyiapkan sebuah karya. Kalian akan tunjuk aksi kepada teman-teman sekalian. Jadi Pak Guru mau konfirmasi dulu nih tadi sebelumnya. Kalau kelompoknya Niki berempat mau unjuk aksi apa nanti? Presentasi aja. Menjelaskan. Memperagakan. Jadi presentasi sama memperagakan. Oke. Kalau Nurdin, Pak Guru berikan waktu kurang lebih 20 menit kalian kumpulkan informasi materi ini dan buat dalam sebuah presentasi dan persiapkan peragaannya dengan baik. Ya. Nanti Pak Guru akan nilai unjuk aksi kalian dan Pak Guru akan lihat keaktifan kalian. Jadi nanti di sesi akhir kalian akan saling berkolaborasi menanyakan. Kira-kira ini bagaimana sih kalau yang ini bagaimana? Jadi saling tanya, gitu ya. Jadi full hari ini kita hanya belajar konsep dasar dulu, pelajari secara individu mandiri dulu. Barulah nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita lebih dalam ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Ya. Oke. Jelasin aja. Nanti kalau misalnya ada salah, kalau pas menjelaskan jangan takut ya. Kalau ada salah nanti Pak Guru yang benar ya. Dilansir dari peristahan nomor batu itu tidak bisa berubah dan berubah dengan jadi itu sifatnya seperti betul ya. Baik, persiapan waktunya habis ya. Waktu untuk kita saling berkomunikasi sudah habis. Nah, kemudian sebelum kita ini lanjut agenda berikutnya, kita undi dulu ya. Undi dulu siapa yang presentasi dulu, kelompok mana? Pakai apa? Pakai apa? Sweet. Siapa? Jadi Ini. oke. Ya, baik. Jadi nanti yang presentasi duluan siapa? Kelompoknya ini. Kelompoknya Iki ya. Yang kalah duluan. Oke, baik. Nah, anak-anak sekalian ya, di sini sebelum kita lanjut untuk saling berkomunikasi ya, kita akan istirahat dulu sejenak. Tapi istirahatnya di dalam kelas saja, nggak kemana-mana ya. Oke, di sini Pak Guru akan menyertakan sebuah instrumen ya. Silakan disimak baik-baik.
Beneran ya? Baik, silakan dipejamkan matanya semua, ya. Nikmati setiap alunan lagu yang baru kita rasakan. Hentikan yang saat ini apapun sedang kalian lakukan semua, jangan ada yang mengerjakan sesuatu. Ambil posisi duduk yang senyaman mungkin. Sekarang tariklah nafas sedalam mungkin lewat hidung. Kemudian keluarkan secara perlahan melewati mulut. Lakukan itu secara berulang. Nikmati setiap hembusan nafas yang masuk di dalam tubuh kita. Sambil mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan kita. Allah sudah memberikan kita banyak kenikmatan, salah satunya adalah udara yang segar. Kita nikmati. Yang kalian sedang rasakan saat ini. Entah itu kalian sedang memikirkan tugas-tugas dari guru-guru yang lain. Entah kalian sedang merasa lelah, atau merasa senang. Apapun itu. Sekarang pikirkan apa yang ada pada diri kalian. Apa kekuatan kalian? Apa kemampuan kalian? Nantinya akan kalian tunjukkan kepada teman-teman dan orang-orang yang ada di sekolah ini bahwasanya kalian bisa menentukan, kalian bisa menunjukkan bahwasanya kalian itu sebenarnya hebat, kalian sebenarnya cerdas dalam bidang yang kalian pegang. Sekarang buka mata kalian secara perlahan, dan silahkan tersenyum kepada diri kalian masing-masing. Mau tanya dulu, apa yang kalian rasakan tadi? Relax. Ada yang merasa ngantuk? Ada yang ngantuk? Ngantuk sedikit, tapi relax. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Dalam belajar, dalam kita aktivitas apapun, kalau kalian lagi kegiatan-kegiatan lain ya di luar kelas, entah itu ekskul dan lain-lain. Ketika kalian merasa capek, ya coba istirahat dulu sejenak. Istirahatkan semua pikiran supaya apa? Supaya kita bisa lebih maksimal untuk melakukan setiap persiapan untuk presentasi kita coba. Silakan dipresentasikan anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Saya Zafar sebagai MC, dan Suroso sebagai peraga, dan Tudi sebagai pemateri, dan Diki sebagai operator. Atropedi, astronom, dan lainnya. Itu kurang dari 0 derajat dan lebih dari 90 derajat. Materi trigonometri akan membahas materi-materi dari segi bias, samping, sudut pandang sendiri, dan sim A per C, maksudnya sudut pandang. Sambil pegang ini masih ada yang bertanya? Ulang di bagian sini pos tentang tadi. Ya. Misalnya huruf itu apakah bisa diganti dengan huruf lain? Huruf apa? A, B, C. Ya. E, F, G, jadi dia tidak berpengaruh. Jadi dia berganti pertanyaan. Ya, sedikit saja. Hanya ini kan contoh kecil saja. Apa ini contoh kecil? Ya, terima kasih. Jadi sampai sini sudah ada lagi? Sudah. Cukup. Oke. Terima kasih. Bila tadi ada kesalahan mohon dimaafkan. Tadi mungkin ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Metron
memiliki arti mengukur. Trigonometri juga salah satu cabang matematika yang berhubungan antara sudut dan pada segitiga. Istilah rumus trigonometri ada 6, yaitu sinus yang biasanya disingkat sin, kosinus disingkat kos, tangen disingkat tan, kotangen disingkat kot, sekan disingkat sek, dan kosekan disingkat kosek. Sisi samping dan sisi depan dan sisi miring atau hipotenusa. Dan tiga sudut itu memiliki tiga sudut dan jumlah tiga sudut tersebut adalah 100 dengan tangannya kita, yaitu jari jempol, telunjuk, tengah, manis, dan jingking. Jadi dari jari jempol sini menuju jari telunjuk itu bertambah 30. Oke, dan dari jari telunjuk menuju jari tengah itu bertambah 15. Dari jari tengah menuju jari manis bertambah 15, dan jari manis. Question? Apakah ada pertanyaan? Itu kembali ke bawah tadi. Silakan. Derajat tersebut lebih dari 90 derajat. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, bisa. Yaitu misalnya kita kasih contoh di angka 120. Itu menjadi 90 kan? Jadi pertama tadi kan sudah sampai sini tuh, sudah sampai 90 derajat. Kurang kembali aja ke sini. Kembali ke Menurut saya, jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada benar, sudah berdoa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang salah di sini? Coba perhatikan. Apa yang salah di sini khususnya? Ayo. 1360. Nah ini salah. Yang betulnya berapa? 390. Oke nggak? Jadi kalau nggak salah, tepuk tangan dulu. Oke. Rekan sekalian, saat ini kita berada di penghujung pembelajaran kita ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita menuliskan refleksi pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak, Pak Guru ingin menegaskan. Tadi ada yang bertanya nih, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Selain yang tadi, ayo. Selain pesawat terbang apa lagi? Menaikkan drum ke truk. Oke, menaikkan drum ke truk ya, itu butuh sudut kemiringan tertentu. Bayangin kalau sudutnya nanjak ya, berat. Dan selain itu apa lagi ada? Yang jelas trigonometri itu akan sangat berguna ketika kita mau menghitung kemiringan sebuah sisi. Ya. Nanti itu akan kita dalami. Bagaimana sebenarnya cara-cara mudah menyelesaikan trigonometri, bagaimana cara-cara mudah kita mengoperasikan trigonometri dan lain-lain. Itu pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita lebih dalam ya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dulu kira-kira? Ada? Tidak ada ya? Ini sudah tidak masuk. Sudah bisa masuk kotak. Oke, jadi Pak Guru lihatnya juga tadi kolaborasi sudah bagus, saling berbagi informasi sudah cukup baik ya. S.id/papan refleksi. Nanti di situ akan ada Google Form yang sudah Pak Guru sediakan ya. Google Form yang sudah Pak Guru sediakan, di mana Google Form itu nanti akan terarah kepada Google Spreadsheet dan nanti Pak Guru bisa lihat dokumennya secara online ya. Jadi nanti akan kelihatan nih siapa yang bermisi. Oke, silakan Pak Guru berikan waktu 10 menit ya untuk menuliskan refleksi apa yang sudah kalian pahami dan apa yang belum kalian pahami, perasaan kalian gimana, silakan. Di situ ada senang karena bisa belajar sekaligus presentasi bersama teman-teman. Oke, siapa yang punya Tiki? Sudah pahami, sudah istimewa. Oke, kalau memang materi ini tadi ya. Nah, rumus-rumus trigonometri. Sudah. Nanti kelihatan. Niki. Oke. Senang karena ada yang sudah paham. Yang sudah paham itu ukuran derajat dengan hubungan radian. Ini penting karena jadi pelajaran kita juga. Sekarang bukan derajat-derajat biasa ya. Jadi kalau dulu kita SET. Seperti itu adalah pertemuan kita hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih untuk kalian karena sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.